121 tahun lalu atau tepatnya pada tanggal 6 Juni tahun 1901, Presiden pertama Indonesia, Soekarno dilahirkan. Tidak ada yang memperkirakan jika Soekarno yang mempunyai nama kecil Kusno Sosrodihardjo bakal menjadi Presiden pertama Indonesia. Dia merupakan anak dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Juni tak sekadar menjadi bulan kelahiran Soekarno, tetapi juga menjadi bulan lahirnya Pancasila hingga menjadi bulan dia wafat. Ada cerita di balik penggantian nama Kusno menjadi Soekarno. Menurut harian Kompas, tanggal 1 Juni tahun 2001, pada usia 5 tahun Soekarno terkena berbagai penyakit berturut-turut yakni tifus, disentri, dan malaria. Kedua orang tuanya lantas memutuskan mengganti nama sang anak menjadi Soekarno. Nama Karno diambil dari tokoh pewayangan Putra Kunti yang berpihak pada Kurawa demi balas budi dan kewajiban membela negara yang menghidupinya. Selain itu, menurut keyakinan sang ibu, Soekarno sebagai orang yang dilahirkan di saat matahari terbit maka nasibnya telah ditakdirkan terlebih dulu. Jangan lupakan itu, jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari sang fajar, kata Ibu Soekarno seperti diberitakan harian Kompas pada tanggal 6 Juni tahun 1991. Soekarno disebut putra sang fajar lantaran kelahirannya tepat pada pukul 5.30 di saat fajar. Harapan sang ibu menjadi kenyataan karena di kemudian hari Soekarno menjadi tokoh pemimpin Indonesia. Dia yang membacakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satu pesan yang selalu disampaikan Soekarno hingga menjelang wafatnya adalah persatuan bangsa. Dalam sambutannya di sidang kabinet tanggal 15 Januari tahun 1966 di Istana Merdeka, Soekarno menegaskan persatuan bangsa adalah suatu keniscayaan. Dia meminta masyarakat tidak saling bertikai terkait perbedaan pandangan. Bangsa harus menjadi bangsa yang kuat dan besar. Oleh karena itulah belakangan ini selalu saya menangis, bahkan donder-donder, marah-marah. Hei, bangsa Indonesia, jangan gontok-gontokan, kata Bung Karno dalam pidato sambutan. Selain itu ucapan Presiden Soekarno yang paling dikenang adalah, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Maksud Soekarno lewat ucapan itu yakni mengingatkan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka. Ketika di bawah penjajahan, musuh terbesar bangsa adalah penjajah. Penjajah menjadi musuh bersama, namun setelah penjajah pergi, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada berbagai masalah. Utamanya soal persatuan. Bung Karno juga mengutip pendapat sejumlah tokoh tentang pentingnya persatuan bangsa. Dia menyitir ucapan Arnold Toynbee, yang menyatakan, "A great civilization never goes down unless it destroys itself from within," atau, sebuah peradaban besar tidak pernah runtuh kecuali dihancurkan oleh bangsanya sendiri. Berbagai cobaan dan masalah mulai dari masalah sosial, masalah ekonomi, dan berbagai masalah lainnya, akan menguji persatuan bangsa. Perbedaan-perbedaan yang ada bisa membuat rakyat terpecah belah dan saling berperang. Ucapan Soekarno ini terbukti. Sejak awal kemerdekaan, selalu ada konflik. Mulai dari konflik soal penetapan dasar negara, perebutan kekuasaan, hingga penyelewengan. Hingga hari ini, ucapan Soekarno masih terbukti benar. Ketertinggalan yang kita alami hari ini disebabkan oleh bangsa kita sendiri. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Sebagai tokoh nasional dan dunia, nama Soekarno turut diabadikan di beberapa negara. Seperti Masjid Soekarno di Petersburg, Rusia, nama jalan, Rue Soekarno, di ibu kota Maroko, Soekarno Square di Khyber Bazar, Pakistan, Soekarno Bazar di Lahore, dan Jalan Ahmed Soekarno di Mesir.